Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020 persembahan Komnas Batik, Kaus Mahasiswa Kedinasan Urban Batik, Pekalongan, Batang. Episode kali ini akan dibawakan sama aku, Fathur Rahman, mahasiswa D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS. Episode kali ini akan membahas tentang Politeknik Statistika STIS dan akan ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Egi dan Agus. Halo semua, perkenalkan, namaku Egi, mahasiswi Politeknik Statistika STIS Angkatan 2019, jurusan D4 Komputasi Statistik. Perkenalkan, nama saya Agus Dewan Ahmad, mahasiswa Politeknik Statistika STIS, jurusan D4 Statistika. Nah, kalian kesibukannya lagi ngapain nih sekarang? Kesibukannya sekarang sih cuman kuliah online. Nggak jauh beda sih sama Eki, kegiatannya itu doang. Paling yang beda itu di kegiatan UKM yang online. Oh ya, kuliah online ya. Nah, kita langsung mulai ke inti podcastnya aja ya. Pertanyaan pertama nih buat para narasumber. Informasi umum apa sih tentang Politeknik Statistika STIS? Jadi, Politeknik Statistika STIS atau Polstat STIS adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, kampusnya itu terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 64C, Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur ya. Nah, kalau prodinya di Polstat STIS ini apa aja ya? Program studinya ada 3. Yang pertama D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik. Kalau bedanya statistika sama komputasi statistik itu apa ya? Kalau komputasi statistik lebih mempelajari tentang pengetahuan jaringan dan pemrograman komputer, serta pengolahan data dengan mengkombinasikan metode statistik dan algoritma data mining. Sedangkan statistika mempelajari tentang pengolahan data hasil survei maupun sensus dan analisis statistik, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan kependudukan. Untuk jurusan statistika, kita mempelajari hal-hal yang murni statistik, bagaimana penyajian, pengolahan, pengambilan suatu data. Oh gitu ya. Nah, kalau persyaratannya nih sebelum masuk, persyaratan mendaftar itu apa aja ya Kak? Persyaratan secara umumnya yaitu 1. Sehat jasmani dan rohani, termasuk juga tidak buta warna baik parsial maupun total, dan bebas narkoba ya. 2. Lulusan SMA ataupun MA, jurusan IPA maupun IPS. Dan untuk tahun 2020 ini, SMK jurusan Teknik Komputer dan Informatika diperbolehkan untuk mendaftar D4 Komputasi Statistik loh. 3. Nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 7 atau 2,8 pada skala 1 hingga 4 pada rapot. Selain itu juga ada batasan umur bagi pendaftar, minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Oh oke. Nah, kalau di Polstat STIS ini sendiri, pendidikannya menganut pendidikan militer nggak sih? Enggak dong, di Polstat STIS tidak ada senioritas, bahkan tidak semi-militer. Wah, asik ada senioritas. Nah, tapi kalau di Polstat STIS ini sendiri, adakah nggak sih kriteria-kriteria tertentu yang bisa menunjang seperti tinggi badan minimal atau giginya nggak boleh ini itu, ada nggak sih? Nah, ini yang suka teman-teman lakuin ketika mau masuk Politeknik Statistika STIS. Untuk STIS sendiri nggak memasalahkan tinggi badan maupun bentuk gigi teman-teman yang kurang rapi. Untuk min pada mata sendiri sebenarnya masih ditoleransi sampai 6 dioptri. Jadi teman-teman nggak perlu ragu. Terus yang fatal itu hanya masalah buta warna. Nah, ini satu lagi yang biasanya ada persyaratan khusus itu adalah bagi pendaftar D3. Jadi D3 ini adalah prodi yang dikhususkan untuk daerah-daerah tertentu. Biasanya untuk mereka yang dari daerah timur. Jadi untuk mendaftar dari daerah Jawa itu nggak diperbolehkan untuk mendaftar D3. Oh, jadi D3 itu dikhususkan untuk para putra daerah gitu ya, Kak? Oke.
Oke. Nah, kalau tahapan mendaftarnya itu gimana? Dari tahap pertama sampai menjadi mahasiswa-mahasiswi Polstat STIS. Tahapan-tahapan detailnya tentu beda setiap tahun. Namun gambaran besarnya, pertama kita akan mendaftar di website milik BKN untuk kemudian memilih Politeknik Statistika STIS ini sebagai pilihan kita. Selanjutnya tinggal mengikuti ujian-ujian yang ada. Biasanya akan ada ujian SKD, matematika, psikotes, dan tes kesehatan. Jadi kurang lebih ada 4 tahapan gitu ya kak. Kalau menurut kakak-kakak pribadi nih, dari keempat tahapan SPMB tadi, mana sih yang menurut kakak ini paling sulit untuk dilalui dan paling banyak menggugurkan peserta? Tahapan yang paling banyak menggugurkan peserta dan paling berat adalah tahapan pertama, baik itu SKD maupun matematika. Tahapan pertama lah yang menggugurkan paling banyak peserta. Kalau menurutku, tahapan yang paling sulit adalah ujian SKD. Karena di tahun 2019 sendiri, hampir 85% peserta itu tidak lulus ambang batas SKD, sehingga dilakukan perankingan ulang dengan menggunakan nilai total SKD. Nah, untuk tahun 2020, mungkin yang paling banyak memakan korban ya di SKD juga ya. Tapi di sini permasalahannya adalah karena banyaknya peserta. Dengan peserta hampir 28.000, banyak banget peserta yang lolos ambang batas. Sehingga perankingan itu sangat ketat. Begitu sih. Nah, kalau setelah menjadi mahasiswa Polstat STS ini, biaya hidup di Jakarta Timur itu bagaimana ya kak? Apakah lebih mahal dibandingkan di kota asal kakak, yaitu di kota Pekalongan? Untuk biaya hidup sih sebenarnya tergantung masing-masing individu. Tapi karena STIS ini masih di pinggir-pinggir Jakarta, jadi nggak semahal di pusatnya Jakarta ya. Walaupun kalau dibandingin dengan kota Pekalongan tentu masih lebih mahal. Kalau kalian mau hemat banget sih, sekitar 500.000 itu sudah cukup sih buat kalian makan sehari-hari, nggak termasuk kos. Kos sendiri juga beragam. Saya dengar dari teman-teman sih, buat yang paling murah itu juga 500.000 ya, tapi kalau yang sekitar 700 itu sudah bagus sih. Oh gitu ya. Nah, kalau selain biaya hidup itu ada nggak sih biaya untuk perkuliahan di Polstat STIS? Untuk biaya selain biaya hidup, mungkin biaya perkuliahan yang perlu itu hanya sekedar membeli buku. Beberapa buku memang sudah ada di perpustakaan, tapi beberapa lainnya itu belum tersedia, jadi kita harus membeli buku tersebut. Nah, sebenarnya opsional sih kalau yang ini. Kalau biaya selain biaya hidup, mungkin untuk biaya senang-senang ataupun ya have fun lah ya. Karena kita kan nggak semata-mata cuma belajar. Tapi kadang-kadang kan kita perlu senang-senang. Jadi kalau misal biaya di luar biaya hidup, itu mungkin cuman biaya buat kita for fun aja lah. Untuk jalan ataupun untuk main sama teman-teman juga. Nah, itu kalau biayanya selama perkuliahan. Tapi kalau udah lulus kuliah nanti, kan ada 4 tahun, ada yang 3 tahun ya kak. Itu nanti setelah lulus perkuliahan, langsung ditempatkan di BPS atau bagaimana ya kak? Nah, jadi mahasiswa Politeknik Statistika STIS berstatus ikatan dinas pada Badan Pusat Statistik atau BPS, sehingga setelah lulus akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di BPS dan akan ditempatkan di seluruh unit kerja BPS baik di pusat, provinsi, maupun BPS kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia tentunya. Atau akan ditempatkan di kementerian atau lembaga lain sesuai dengan penempatannya setelah lulus. Oh, jadi selain ditempatkan di BPS, lulusan Polstat STIS ini juga akan ditempatkan di kementerian atau lembaga lain ya kak? Nah,
Mungkin bagi sobat PTK yang mau mengikuti SPMB Polstat STIS, hal-hal apa aja nih yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang? Yang pertama sih mantepin diri untuk daftar Polstat STIS. Cari-cari infonya biar semakin yakin buat daftar. Terus yang kedua, siapin materi untuk ujian. Karena penting banget untuk nyiapin materi jauh-jauh hari, terutama untuk matematika dan SKD-nya. Satu yang paling pasti dan gak akan bosen buat bilang, ya belajar. Karena dengan belajar, persiapan kalian akan jauh lebih matang. Nah, kalau mau cari informasi tentang Polstat STIS itu di mana ya, Kak? Ya, tentunya di web resmi STIS, di sosial media STIS, baik di Instagram maupun Twitter, dan juga Komnas Batik. Oke, jawaban itulah yang akan menutup podcast edisi Polstat STIS hari ini. Nah, mungkin bagi Kak Egi atau Kak Agus, ada pesan Sobat PTK nih yang mau mengikuti jejaknya Kak Egi dan Kak Agus? Kalau katanya Mars Polstat STIS nih Kak, belajar dan terus belajar, gapai cita yang kita kejar. Nah, untuk adik-adik, terus belajar dan terus semangat ya. Buat teman-teman, tetap semangat, terus berusaha, dan semoga bisa menjadi bagian dari Politeknik Statistika STIS. Tetap semangat ya Sobat PTK. Nah, itu dia merupakan akhir dari podcast edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Egi dan Kak Agus yang sudah mau menjadi narasumber di podcast kali ini. Itu dia episode podcast kali ini ya sobat. Jadi terus stay tune di media sosial Komnas Batik dan nantikan podcast PTK episode selanjutnya ya. Bye bye sobat PTK.